Pingin nanya nih pengalaman awal Odesa waktu didirikan. Karena kan kalau nggak salah pernah aku baca itu didirikan tahun 2016, betul nggak Pak? Iya. Betul ya, 2016. Nah waktu dulu tuh kalau dari anak-anak petani di sini mereka tuh nggak pada mau belajar, bahkan ya nggak pada mau les. Ada relawan pun bahkan para orang tuanya tuh nggak ngizinin buat mereka belajar. Iya, bahkan mereka lebih milih ngapain teh belajar, lebih baik kan bantuin mama di ladang katanya gitu. Ngapain belajar, males baca. Nah tapi kan sekarang malah jadi nambah ya Pak, malah jadi banyak yang mintain. Ya, banyak yang minta. Kampung-kampung pada minta nambah relawan buat ngajar. Nah itu gimana sih Pak awalnya? Ya memang begitu. Jadi kan kita pertama datang ke sini ya kalau nggak ada problem sedalam itu, radikal itu sampai ke dasar kok sekolah aja nggak pada mau, ya mungkin Odesa itu nggak ada. Ya karena kita prihatin ini hidup era tahun 2025 gitu loh. Kalau 25 tahun yang lalu masih kita maklumi, atau 40 tahun yang lalu. Nah, kota Bandung di situ, datang ke sini kamu nggak sampai setengah jam sampai kan? Kok ada yang berpikir begitu, sekolah itu adalah beban. Bahkan kalau di keluarga kamu, Rafika, apa-apa itu kan sekolah ada kewajiban, sekalipun beban mau nggak mau harus diperjuangkan. Nah kalau orang-orang sini kan masih berpikir bahwa ada beban ya dihindari. Artinya sekolah itu nguntungin atau merugikan. Banyak kan merugikan dengan sekolah, ongkos bensin. Nah, terus dengan sekolah nambah uang jajan. Ya udah lulus SD udah ke kebun aja bantu kerja. Nah itu kan memang jadi prihatin kita. Nah ngerintis seperti itu memang satu persatu, tidak ujuk-ujuk. Nah kalau kamu kalau tahun 2016 masih sekolah apa dulu? SMP? Ya SMP kayaknya. Jadi kamu SMP ini sudah berdiri, nggak kerasa, masuk 9 tahun, 8 tahun lebih kan sekarang. Nah itu juga dengan satu ketelatenan, kedua kesungguhan. Kalau nggak sungguh-sungguh juga nggak bertahan, karena banyak orang yang niat mendirikan taman bacaan atau program ini pada rontok. Tapi kalau Odesa, walaupun yuk siap, Waalaikumsalam. Seperti itu, satu niat kita, tekad kita yang paling pertama. Apapun petani menolak, saya nggak yakin dia menolak. Sesungguhnya hanya ada keraguan, ketakutan karena belum kenal dengan kita. Setelah kita kenal macam-macam kan, kegiatan Odesa bukan hanya ayo les terus kumpulin, apalagi mereka itu kadang-kadang gini loh, ketakutan. Kalau belajar itu bayar berapa? Padahal kita gratisin. Habis itu gampang caranya, kita bikinin amal ini. Sumbang buku, sumbang tas, mereka datang. Kalau nggak datang nggak dapat tas. Ini yang udah dapat tas bagi yang aktif 7 kali berturut-turut. Nah itu. Terus yang kedua, kalau malam kan waktu itu saya keliling petani itu siang malam, bukan kayak sekarang kan saya malam enggak ya, kebanyakan bareng-bareng kamu aja. Itu kalau dulu saya siang malam sama Kang Toha atau Kang Ujang atau Jajang, siapapun yang bisa anterin aku ke bukit, saya temui malam-malam ngobrol, kenal satu. Nah setelah kenal, ini Pak sama Pak Anton, Pak Heridim juga dulu. Nah ini nanti yang di sekolah tani itu nanti akan ada program lagi, pengurus untuk terjun ke petani gerakan malam. Lebih seru kan? Habis maghrib kalau musim kemarau lah, sekarang hujan. Itu silaturahmi ke petani, ngobrol-ngobrol, sharing. Itu kamu harus ikut loh nanti karena keren. Kalau pas problem solving itu ibu-ibu pada ngumpul punya problem anak tentang apa, ini anaknya susah ini kamu dengerin aja, menarik loh ternyata. Kok begitu masalahnya gitu. Jadi ruwet-ruwet tapi ya gimana, tapi nanti masalah itu bisa kita selesaikan. Akhirnya anaknya mau sekolah gara-gara kita libatkan dengan kegiatan kan. Makanya kamu harus bersenang-senang setiap hari Minggu itu dengan bersenang-senang dengan kegiatan yang edukatif gitu. Kalau pendidikan tanpa ada kesenangan, mereka akan lari anak-anak ini. Dan kita harus membuat kesenangan juga, karena mental orang yang tidak berilmu, kurang ilmu itu kan kesenangan solusinya.
bukan nilai, bukan kebenaran. Ini benar, kamu harus belajar agama supaya hidup kita benar. Ini bukan itu. Tapi yang penting menyenangkan, kumpul. Nah, kamu kumpuli anak-anak dengan cara menyenangkan, tapi kamu ajak belajar. Kan itu nanam kelor yang menyenangkan. Terus mencegah itu apa? Bicara yang kurang sopan apa-apa kan jadi problem paling umum di sekolah Samin itu kan. Nah, itu bagaimana ya harus dengan cara menenangkan. Orang tuanya juga kamu temui ya, kasih bingkisan gitu. Coba ya, percayalah teman kita, intinya sih butuh proses saja. Jadi sekarang kalau kita penuhi itu bahasa sekolah Samin bisa 50 kampung. Oh gitu. Iya, kamu mau ngajar gitu. Kalau 50 kampung butuh dua berarti berapa? Butuh 100 relawan Iya, kan. betul, Nah, relawan. ya bagus aja kalau mau. Atau kamu ngajar aja keliling. Satu orang cuma mampu ngajar di 2 tempat kan. Itu pun kalau dekat, kalau jauh kan habis waktunya. Nah, gitu. Ceritanya seperti itu. Sampai urusan pertanian pun sama seperti itu. Tadi aja kan kamu tahu kan perbincangan yang singkat dengan orang itu. langsung Bapak gimana kalau ngasih bibit, bagi hasil atau gimana? Petani itu menolak bibit kita karena masalah-masalah curiga. Nanti takutnya Takutnya dia nggak minta setelah hasil. kita tanami pohon, kita akan diminta hasil panennya. Iya benar. Butuh bukti yang agak lama, tapi sekarang udah selesai. Tapi orang baru yang belum ngerti Odesa, ya seperti yang tadi kan itu orang luar, bukan Itu baru orang ketemu sini. Pak. Baru sapa nggak ngerti. Bukan Oh, orang jauh. sini, tapi punya tanah di sini. Langsung tahu. Langsung Langsung tanya tahu kan. Odesa. Ya tahu, karena mereka bagi bibit kan. Oh iya. Tapi dia langsung pertanyaannya apa? Bapak bagi hasil atau enggak, kita kasih. Paling saya minta kalau ngebun minta 1. Enggak lah, kita tuh mau jangan membebani orang-orang yang sudah terbebani, petani. Apa artinya gerakan sosial kalau apa-apa kita gitu bisnis oke, saya senang bisnis. Tapi bukan dicampur adukkan dengan kegiatan amal sosial. Kalau dicampur aduk gimana? Masa bibitnya milik orang luar yang nyumbang terus saya minta bagi hasil setengah dari mereka, ya tanggung jawab moral saya gimana? Ini bibit sumbangan. Bukit, ayolah udah. Orang kota yang punya duit nyumbang bibit ke petani, nyumbang buku untuk baca anak-anak, nanti kayaknya sudah. Sekolah nggak boleh bayar di Odesa. Saya paling nggak suka ilmu kok dikomersilkan itu. Sebisa mungkin saya menghindari ilmu. Lah saya dapat ilmu juga nggak bayar kok. Capek-capek amat sih gitu. Kenapa saya selalu open soal ilmu pengetahuan? Buku aja kamu nggak punya, aku kasih kan kadang-kadang. Tapi nggak pada dibaca itu, aku dibeliin. Udah dikasih nggak dibaca. Maka yang resensi nanti harus bisa resensi. Seneng kalau kita itu berbagi. Kita itu bisa loh jadi kaya raya sesuatu, orang kaya raya, tapi bukan dengan harta, dengan pengetahuan kita yang melimpah terus kita gali, terus kita dapatkan, tapi juga nyebar terdistribusi. Makanya saya ngotot bikin Yayasan Odesa supaya bisa mendistribusikan ilmu. Karena waktu saya tidak mungkin menangani ratusan orang, ya butuh kamu. Bagaimana literasi? Nah, Pak Budiana sibuk lama, ya Rafika bisa jalan, kamu juga bisa jalan, kan gitu. Nah, itu cara kita untuk membuat petani itu nyaman dengan kita. Sekarang mah gampang, petani datang minta. Tadi pagi-pagi sebelum kamu datang aja sudah ada Pak petani dah mau urusan apa gitu kan. Ya, kita layani sebisa. Nah itu jadi balik lagi, kalau kamu nanti mau bermasyarakat dan bisa diterima, satu jaga kepercayaan, jangan coba oke yang itu enggak, dijaga kepercayaan. Nah di atas kepercayaan, ya di atas itu harus ada semacam apa, keyakinan bahwa orang itu yakin kita itu ahli gitu. Percaya dengan bukan karena kita masalah transparansi finansial saja urusannya, tapi percaya bahwa ini mau wujud gitu loh. Kalau sekedar otak-atik ngurusi organisasi itu sistemnya akuntansi, laporan ini enggak, tapi ada wujudnya enggak gitu. Nah kita orang tanpa melihat akuntansi kita berapa biaya yang kita keluarkan, wujudnya apa? Kan jelas ada 13 lokasi sekolah Samin, wujud nggak pernah libur kan. Oke. Bahkan kamu liburmu aja hari Minggu sekarang
ini hari Kamis libur kayak gini, kita tetap kegiatan sosial kan. Jadi orang itu melihat itu, oh ini udah nggak usah dilihat yang aneh-aneh, nggak usah diminta laporan lah. Kalau itu lihat saja websitenya, lihat YouTube-nya, ada terus, update terus kan. Nah itu cara menjaga kita, hidup harus menyala. Ini Rafika harus, jangan, nggak boleh nganggur, ngantuk, tidur, terus lagi males, terus down, terus apa itu penyakit anak-anak sekarang itu lagi apa, terus malah healing. Terus healing, stres. Depresi. Healing itu kan bagus, healing itu bagi orang yang sindring kan. Kalau nggak sindring, nggak stres, ngapain healing? Lah kita itu nggak boleh stres, kita punya akal budi, bisa berpikir. Berarti nggak bisa berpikir tenang diri kalau sampai stres itu. Punya utang pun nggak boleh stres. Kalau stres berarti utangnya tidak termanajemen. Tapi ada yang namanya utang yang sehat, pasti nggak stres karena sudah dirasio kapan bayar, kapan kemampuan. Nah kamu kuliah kok kamu stres, berarti kamu nggak ikhlas kuliahnya pasti. Karena sudah bisa memprediksi sekian SKS, lah kok stres. Terus stres apa lagi? Nggak. Duit, Pak. Duit. Nah, kamu punyanya sekian, konsumsinya pasti kepengen berlebihan sehingga stres. Tasmu masih layak, kamu kepengen tas baru kan? Iya. Nah, itu masalah. Jadi salah siapa? Nah, keinginan harus Seimbang. sesuai dengan kemampuan. Jangan besar pasak daripada Tiang. uang. Oke, apa lagi? Nih Pak, ini kan